Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghinaan. Dalam kasus ini, Ayu Ting Ting diperiksa sebagai pelapor. Sehat, Ayu. Pedangdut Ayu Ting Ting hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait laporan Ayu terhadap akun Instagram @gundikempang atas dugaan penghinaan terhadap keluarganya. Pemeriksaan hanya berlangsung selama 2 jam, di mana Ayu menjawab 15 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan. Ya, tadi kita udah ngejalanin pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola, ya Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilik akun, dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhina, kan begitu ya. Jadi kan kita lihat kan ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Sementara itu sebelumnya, kedua orang tua Ayu Ting Ting sempat mendatangi kediaman dari pemilik akun Instagram yang dilaporkan Ayu. Namun saat mendatangi rumah di Bojonegoro, Jawa Timur pada 28 Agustus lalu, pihak terlapor yang dituju keluarga Ayu tidak berada di rumah karena tengah bekerja di Singapura. Tim Liputan Ayus melaporkan. Selebgram Ayu Thalia melayangkan laporan dugaan kekerasan yang dilakukan putra Ahok, Nicholas Sean, ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta. Sementara pihak Nicholas Sean menganggap tuduhan itu sebagai fitnah dan menuntut Ayu minta maaf. Selebgram Ayu Thalia akhirnya bersuara terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan putra sulung Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yakni Nicholas Sean. Sore tadi, Tata, yang juga artis sinetron ini, membenarkan laporannya ke pihak Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sean, sehingga kedua kakinya terluka. Ya, karena saya sedang di tempat bekerja, saya belum bisa bikin statement apa-apa, semuanya sedang berjalan dalam proses hukum. Tapi ini kan udah ada laporan. Ini gimana nih? Di ultimatum 1x24 jam, kalau nggak minta maaf mau dilaporin. Ini gimana, Mbak? Saya bahkan belum tahu tuh. Sementara itu, Polsek Penjaringan mengatakan bahwa laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak Nicholas Sean melalui pengacaranya mengklaim tidak ada hubungan khusus antara Niko dan Tania Ayu seperti informasi yang beredar. Kita menunggu dari pihak Polsek, kalau memang ada panggilan ya kita siap akan datang. Laporannya atas dugaan apa? Ya dugaannya yang ramai di media kan penganiayaan, cuman kita belum tahu. Penganiayaan berat, ringan, kita belum tahu. Yang jelas kita tahu ini kan semua dari media aja. Pengacara Niko bahkan memberikan ultimatum 1x24 jam kepada Ayu Thalia agar minta maaf karena menyebabkan fitnah. Jika tidak meminta maaf, maka akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kericuhan yang terjadi saat sejumlah ibu-ibu berebut kursi untuk mengantri vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan. Bahkan salah seorang ibu nyaris terinjak oleh warga lainnya. Takut tak kebagian tempat duduk, sejumlah ibu-ibu berebut mengambil kursi yang ditumpuk di dalam Puskesmas Lawang Kidul, Muara Enim. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, mereka berkerumun dan berdesakan demi mendapat kursi untuk mengantri mendapatkan vaksin COVID-19. Akibat insiden rebutan kursi ini, salah seorang warga hampir terjatuh dan terinjak oleh warga lainnya. Beruntung, salah satu anggota Satpol PP berhasil mengevakuasi sang ibu dari kerumunan. Karena rebutan kursi. Ya saya posisinya terhimpit di tengah-tengah, jadi maju tidak, mundur pun tidak. Pak Satpol PP yang membantu saya dan saya diamankan. Insiden ini sangat disesalkan oleh panitia dan anggota keamanan. Karena sebelumnya panitia vaksin sudah menjatah jumlah pasien yang menunggu. Namun, banyak warga datang ke puskesmas sejak subuh karena takut tidak kebagian jatah vaksin. Pun banyaknya
masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi tadi, pagi tadi, ada yang berebut, saling rebut masalah kursi. Padahal untuk di sini kita sudah siapkan kursi 75 yang sudah disiapkan untuk satu persatu daripada pasien. Rencananya proses vaksinasi di Puskesmas Lawang Kidul Muara Enim akan berlangsung selama 5 hari hingga Rabu esok. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi media sosial dihebohkan dengan ulah wakil rakyat yang melakukan pelanggaran PPKM. Kali ini sebuah pesta pernikahan digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan menyuguhkan hiburan dan memicu kerumunan. Pesta pernikahan layaknya konser musik yang digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini viral di media sosial. Ratusan warga asik berjoget di depan sebuah panggung megah lengkap dengan tata suara yang menggelegar dan kilauan lampu sorot warna-warni. Banyak di antara warga yang hadir tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Satgas COVID-19 setempat membenarkan adanya resepsi pernikahan tersebut. Acara ini berlangsung Sabtu malam di Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo. Pesta tersebut digelar oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi PDIP berinisial AM. Acara pun akhirnya dibubarkan oleh Polsek setempat. Acara tersebut dapat menimbulkan satu kerumunan di masa PPKM level 3 di wilayah Pasuruan. Sehingga upaya tegas kita lakukan untuk menghindari kerumunan dan penyebaran COVID-19. Sementara itu pihak panitia berdalih resepsi sudah menerapkan protokol kesehatan. Adapun kerumunan warga yang menyaksikan panggung hiburan terjadi secara spontan. Itu bukan undangan dari kita, Mas. Jadi kita itu tidak menyelenggarakan acara dangdut ya, cuma memang acara itu memang soundnya sendiri itu Mas ya. Jadi terkait itu untuk kerumunan, nah setelah banyak kerumunan, nah untuk operator saya suruh memberhentikan, Mas. Kasus ini ditangani oleh Polres Pasuruan atas dugaan menimbulkan kerumunan di tengah pemberlakuan PPKM level 3 di wilayah Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Acara hajatan di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan Satgas Pengurai Kerumunan. Hajatan dibubarkan karena menimbulkan kerumunan dan melanggar aturan PPKM level 4. Acara hajatan di Jalan Galangan Kapal Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dibubarkan Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar. Petugas datang setelah mendengar suara lantunan musik keras hingga larut malam dari kawasan padat pemukiman itu. Acara dibubarkan lantaran melanggar protokol kesehatan terkait aturan PPKM level 4. Di antaranya menimbulkan kerumunan tanpa jaga jarak, sebagian warga bahkan tidak menggunakan masker. Petugas mengimbau warga untuk kembali ke rumah masing-masing, sementara alat musik elektron yang terpasang diminta untuk dibongkar. Tim tadi sepakat untuk melakukan pembubaran dengan cara ya cabut semua perangkap sound ya. So, karena kita menganggap bahwa kegiatan sound ya musik elektron itu yang salah satu objek yang memancing kerumunan. Usai diberikan teguran, warga akhirnya mengumpulkan kursi yang sebelumnya berjajaran rapi. Petugas mengimbau seluruh warga Makassar agar tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tak mengindahkan protokol kesehatan, ratusan warga berdesakan berebut bantuan sembako di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan seorang ibu hamil sempat terjepit dan terjatuh dalam antrian tersebut. Mobil pembawa paket sembako dari Presiden Joko Widodo diserbu ratusan warga saat keluar dari Bandara Panggung Cakrabuana Cirebon. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, warga berebut saat petugas membagikan sembako dari dalam mobil. Bahkan seorang ibu hamil terjatuh saat ikut mengantri untuk mendapatkan sembako. Apa nggak dapat tadi ya, bingkisan nggak dapat ya? Kondisinya nggak mungkin kan ya?
Terus kondisi Ibu sekarang gimana, Bu? 2 kali tadi jatuh. 2 kali jatuh? Sudah 2 kali jatuhnya, Bu? Dapat nggak? Sebagian warga yang mengantri tak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, padahal kota Cirebon masuk dalam kategori PPKM level 3. Selain mengantri sembako, warga yang didominasi ibu-ibu bahkan rela datang ke area bandara dari subuh untuk sekedar melihat presiden dari jarak dekat. Sejumlah warga mengaku senang bisa melihat langsung Joko Widodo dan bersyukur atas bantuan sembako, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Ya, senang sekali. Senang ya? Selain dapat sembako, apa lagi, Pak? Ya, kata ini aja. Tadi sempat berebutan atau gimana, Pak? Iya, berebutan pakai mobil. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar kunjungan kerja ke Cirebon Senin siang untuk meninjau vaksinasi pelajar dan meresmikan Bendungan Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kerap bertemu dengan wisatawan, masyarakat di zona wisata Bogor, Jawa Barat diberi vaksin COVID-19. Vaksinasi untuk memberikan rasa aman serta herd immunity pada masyarakat. Proses percepatan vaksinasi terus dilakukan. Salah satunya yakni vaksin gotong royong yang digelar di kawasan wisata Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi gotong royong digelar TNI AL bekerjasama dengan Pemkab Bogor dan Polri serta Rumah Sakit Kanker Darmais. Guna tercapainya herd immunity serta memberikan rasa aman pada masyarakat. 1.500 dosis vaksin telah disiapkan khusus untuk masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata. Mempercepat memutuskan rantai penyebaran COVID. Kegiatan ini kita melaksanakan vaksin menggunakan vaksin Sinovac, di mana yang kita siapkan ini ada 1.500 vaksin. Selain divaksin, masyarakat juga diperkenankan untuk bersuah foto dengan alutsista TNI AL serta para prajurit marinir. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jelang pembelajaran tatap muka, ribuan pelajar di Cimahi, Jawa Barat menjalani vaksinasi COVID-19. Kerumunan terjadi akibat banyaknya pelajar penerima vaksin yang diantar orang tua. Kerumunan terjadi saat orang tua dan pelajar berada di Taman Alun-Alun Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa pagi. 1.500 pelajar yang diantar orang tua mengisi formulir vaksinasi COVID-19. Para pelajar yang diantar orang tua antusias mengikuti vaksin COVID-19 karena pembelajaran tatap muka akan digelar minggu depan. Nggak di rumah aja. Udah bosan atau gimana? Bosan di rumah, Pak. Oh gitu. Jadi memang sudah dinantikan ini anak udah bisa divaksin, Bu? Ya, masih anaknya udah sehat. Meski masing-masing pelajar telah menerima nomor antrian serta jadwal vaksinasi, namun kerumunan tak terhindarkan karena pelajar dan orang tua berada dalam satu tempat vaksinasi massal. Vaksin, kami bariskan dulu, soalnya kan banyak ya kelasnya, jadi dibariskan dulu, nanti biar kesananya lebih gampang. Sudah berapa lama ini? Sekitar 20 menitan. Hingga 31 Agustus 2021, total sudah ada 15.000 pelajar dari target 17.000 pelajar yang menjalani vaksinasi COVID-19. Sisanya 2.000 pelajar akan menerima vaksin COVID-19 sebelum pembelajaran tatap muka digelar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Inovasi yang dijalankan Kampung Tangguh dalam penanganan COVID-19 dapat dijadikan model untuk mengurangi kasus positif COVID-19. Memiliki fasilitas pemeriksaan dan ruang isolasi, masyarakat di Kampung Tangguh mampu menjaga daerahnya aman dari COVID-19. Kampung Tangguh dapat menjadi salah satu inovasi dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Seperti Kampung Tangguh di Kelurahan Talise, Falangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang dikunjungi langsung Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Masyarakat di kampung ini memiliki posko PPKM dan duta COVID-19 untuk mengajak warga patuh protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Dan tadi di Kampung Tangguh itu yang kena COVID 0. Jadi artinya kalau seluruh kabupaten kota mengikuti
artis yang ada di Kampung Tangguh, saya yakin Sulawesi Tengah juga akan turun. Dalam kunjungannya ke Palu, Erlangga Hartarto juga melihat pelaksanaan vaksinasi massal di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik Ainus melaporkan. Film Candyman pekan ini meraih peringkat teratas dalam daftar film terlaris di Amerika Serikat. Ainus Pagi akan kembali usai jeda.